Coba tengok kanan kirinya, katakan Anda luar biasa hari ini. Wah, harus semangat ya. Kalau perlu dicablek temannya, wah, diceples. Yang agak ngantuk-ngantuk diceples, woi bangun. Ya, kehidupan kekristenan, ya kehidupan kita sehari-hari akhir-akhir ini berada pada area atau pada era teknologi AI. Benar? Teman-teman di sini sudah pada pakai AI? AI ya, bukan AI ya. Nanti kalau AI, ya ngomong-ngomong AI ya, beberapa hari yang lalu Kobani kan lagi ada undangan tuh di salah satu resto di Surabaya. Terus di satu meja itu pada rame. Sekarang tuh ya, anak-anak ini, anak-anak muda, generasi milenial, milenial ya saat ini, itu sedang membicarakan AI. Nah terus, saya yang di sebelah meja tuh ketawa-ketawa sendiri, kok AI sih? Beneran loh, ada yang susu-susu, kalau AI kan susu ya, ada susu-susu tanya, AI apa sih? AI apa? Itu loh AI itu loh, yang pinter itu loh. Terus istrinya aku Bani datang, karena kami kenal gitu ya. Kita kasih tahu, bukan AI tapi AI. Oh alah AI gitu. Tibane AI bukan AI. Kira ini AI. AI sopo gitu ya tanyanya. Nah, AI ini sebuah advance teknologi today. Benar? Teman-teman pasti sering pakai ya. Sedikit banyak pakai ChatGPT. Ada yang pakai? Nggak ada? Nggak ada? Pakai Canva? Pakai, nah itu salah satu bentuknya. Pakai apa lagi ya? Ada yang bisa nyebutin? Name one of the AI. Apa yo? Ada lagi? Apa? Untuk apa itu? Coba kasih mic-nya dong. Wah, yuk kita berbagi info. Kenapa lo? Ini zamannya AI loh. Teman-teman kalau nggak mengerti AI, waduh, rugi besar ini ya. Ayo, yang pakai AI boleh dong ya bagi-bagi kita infonya ya. AI can speed up your work. Tadi siapa yang bisa jawab tadi? Wah, nanti mungkin bisa dikasih hadiah. Wah, Anda ini luar biasa loh ya. Kobani di sini banyak belajar tentang dunia AI ya dari teman-teman semua di sini. Kok ibu pakai AI enggak? Enggak pakai? Oh jarang ya. Terus kalau operasi gigi pakai AI. Katanya sekarang teknologinya pakai loh ya kedokteran. Tadi siapa yang bisa jawab? Coba maju dong. Kasih tepuk tangan dong teman-temannya. Sini. Oh istimewa ini ya. Lihat nih ini. Keren nih. Ayo. Loh ini suaranya kok enggak ada. Coba jelasin tentang apa ini? Ayo teman-teman, ada yang bisa nebak enggak? Mic-nya bisa nyala? Sudah nyala belum? Ini ya anak-anak muda di sini, Youth Family harus berani. Anda diciptakan oleh Tuhan itu untuk memiliki keberanian. Berani. Itu apa itu? Suaranya kok nggak ada? Bisa nggak dianuin? Biar teman-teman, ini informasinya penting ya AI ini. Cek, coba dicek dulu. Coba dicek. Cek. Nah ini. Brandly itu kurang lebih sejenisnya sama kayak AI gitu. Jadi kayak lebih nyari jawaban gitu biasanya. Cari jawaban. Ya info-info atau kayak misalnya kita kayak nggak ngerti nih salah satu soal matematika atau kimia lah. Biasanya kan kalau nggak AI ya Brandly. Jadi kurang lebih sama gitu. Oke, untuk nyari jawaban ya. Ya. Sudah kenal belum namanya? Ayo kenalin dulu dong namanya. Ini ganteng ya, ganteng enggak sih? Siapa namanya aku? Owen. Kasih tepuk tangan dulu untuk Owen. Luar biasa. Thank you ya Owen ya. Luar biasa. Nah, silakan duduk Owen. Di satu sisi, AI itu can be source of ideas that can be adapted according to what we think. Jadi kalau kita berpikir, kita ini mau ngerancang apa, AI ini bisa membantu kita. AI can give best practices for the roadmap. Anda mau bikin
buku, Anda mau bikin rencana perjalanan atau tour and travel, ini Anda bisa tanya AI, apa yang akan dilakukan kira-kira kalau kehabisan ide. Tetapi on the other hand, AI can make you antisocial. Anda menjadi orang yang kuper. Anda merasa apa? You can make your imaginary friends. Anda bisa bikin teman sendiri yang kalau tersinggung, tidak mungkin tersinggung ya dengan AI. Anda bisa bikin teman yang tidak mungkin tersakiti dengan AI. Anda bisa memiliki teman yang mau apapun yang Anda lakukan dengan AI. Tetapi yang lebih parah lagi, AI itu can make you selfish, and the worst case, you play as God, because you have whatever you need in your side. Jadi AI ini satu sisi menguntungkan Anda untuk bekerja, tapi satu sisi bisa menjauhkan hubunganmu dengan Tuhan. Teman-teman di sini ada yang tidak pernah sama sekali tersinggung sama temannya? Ada? Tidak ada toh? Pasti ada kan? Pasti tidak, itu nanti mangkel lah, disuruh nemeni kadang tidak bisa lah, katanya bestie lah, tapi kalau disuruh nemeni kok tidak mau gitu kan? Tapi kalau dengan AI bisa menciptakan teman imaginary. Nah, inilah jebakan-jebakan yang Anda harus benar-benar mengerti di dunia AI. Itu sebabnya Yesus itu tidak mau Anda tersesat di dunia AI. Anda bisa pakai AI, tapi kepekaan Anda mendengarkan suara Tuhan itu harus dilatih mulai saat Anda muda. Suatu kali di sebuah desa ada orang tua yang berhikmat. Dia duduk di depan rumahnya yang 2 lantai. Nah, setiap kali ada orang yang punya masalah, dia tanya pada bapak tua ini tentang solusinya bagaimana. Dan setiap kali bapak tua ini berhasil memberikan solusi. Suatu kali banjir datang di desa itu. Wah, bapak tua ini kelihatan penduduknya lari sini sana, dia bingung. Dia berdoa, minta tolong, Tuhan tolong hentikan banjir ini. Wah, tiba-tiba banjirnya tambah naik. Tambah naik, orang-orang tambah lari ke sini, ke sana, ke sini, sana. Si bapak tua ini, dia naik ke lantai 2. Dia doa lebih sungguh-sungguh, Tuhan tolong hentikan hujan ini. Hentikan Tuhan. Tidak berhenti-henti. Orang sudah kelimpungan ya, sudah ngungsi semua. Tiba-tiba datang, naik penduduk yang cinta pada bapak tua ini, naik jeep. Datang, Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Udah, nanti aja doanya nanti waktu di pengungsian. Ini banjirnya tambah tinggi. Bapak tua bijaksana mengatakan, tidak. Selamanya Tuhan menjawab doa saya. Kamu ngungsi sendiri, tidak apa-apa. Sudah pergi semua, banjirnya tambah tinggi, hujannya tambah lebat. Bapak tua ini naik lagi ke genteng. Dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong hentikan, tolong hentikan. Banjirnya tambah tinggi. Tidak berhenti-berhenti. Tiba-tiba ada penduduk yang teringat pada jasanya bapak tua ini. Dia datang naik perahu. Loh, perahu kok ya? Nah, datang, Pak, ayo Pak, cepetan naik perahu. Biar selamat. Tapi sekali lagi bapak tua ini mengatakan apa? Tidak perlu naik perahu. Pasti kali ini hujan akan reda dan banjir akan turun. Dia berdoa lebih sungguh-sungguh, perahunya sudah pergi. Waduh, ternyata banjirnya tambah tinggi. Dan terakhir dia berada di atap rumahnya, pegangan di ujung. Dia berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan ini dan turunkan banjirnya. Tidak berhenti. Tiba-tiba ada helikopter datang. Guduk. Bener ya suaranya, guduk-guduk ya. Guduk. Itu dia turunkan tangga. Pak, ayo naik. Ini kesempatan terakhirmu untuk selamat. Bapak tua ini merasa begini. Kok manusia yang menyelamatkan? Aku tidak mau. Dia bilang, tidak, aku punya Tuhan. Aku percaya. Kamu pergi aja. Daripada helikoptermu tenggelam. Wah. Dia doa lebih sungguh-sungguh,
Akhirnya banjir pun tidak mereda, hujan pun tidak berhenti. Akhirnya dia tenggelam. Pada waktu dia di alam kematian, dia berjumpa dengan malaikat. Dia tanya, malaikat, biasanya engkau menjawab doaku. Biasanya engkau menurunkan bantuan, menurunkan malaikatmu untuk membantu aku. Tapi kenapa kali ini kok tidak? Lihat, aku mati. Malaikatnya menjawab dengan santai. Kok iso ngono? Lu iya itu loh. Tadi yang datang siapa? Yang datang jeep, yang datang perahu, yang datang helikopter. Malaikatnya dengan santai menjawab, gak bahaya ta? Saudara, malaikatnya jawab yang terakhir kalinya. Itu pertolongan yang aku berikan kepadamu. 3 kali pertolongan. Kenapa kok kamu tidak taat? Kelihatannya sepele ya. Tapi apa? Seringkali kita ini mengabaikan ketika Tuhan itu berbicara kepada masing-masing Anda. Mendengar suara Tuhan itu penting. Dan sampai saat ini Tuhan itu masih berbicara kepada saudara dan saya. Dan sore hari ini dengarkan pesan firman Tuhan. Jesus is talking to you. Ada 3 cara Yesus itu berkata kepada kita. Ya, yang pertama, Jesus uses your surroundings. Yesus itu memakai sekelilingmu. Contoh, Musa. Ya, Musa bertemu Tuhan ketika apa? Ketika dia ada di ladang. Ada semak belukar yang menyala, yang terbakar, tetapi tidak hangus. Di situ Musa memberanikan diri untuk melihat, untuk ngecek apa yang terjadi. Ternyata di situ Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan melarang Musa untuk mendekat. Tuhan mengatakan, ini suci, kamu harus sujud menyembah, harus kudus. Demikian juga dengan Raja Firaun. Kita dengar cerita Firaun dengan berapa tulah? 10. Ya. Tulah pertama air menjadi darah itu sebetulnya sudah menjadi sebuah tanda ketika Tuhan berbicara kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia menganggap karena aku lebih kuat, aku lebih punya kuasa, maka aku tidak akan melepaskan mereka. Sampai 9 dan yang ke-10 semua anak sulung, baik itu manusia maupun ternaknya, mati semua. Di situ baru Firaun sadar, oh ya, ini berarti memang Tuhan yang berkata. Ada anak muda, 3 anak muda di Alkitab yang juga mengalami bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka di dalam situasi yang benar-benar tidak enak bagi mereka. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika itu, ya, Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang tinggi, dan pada saat peresmian dia mengundang semua pejabat pemerintahan, semua bawahannya untuk datang dan diumumkan kalau pada waktu peresmian ada bunyi sangkakala, semuanya harus menyembah patung itu, termasuk rakyatnya harus tunduk menyembah. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, apakah menyembah? Dia tidak menyembah. Dia tahu ketika dia menyembah itu salah. Dia tidak mau menyembah. Ketika sangkakala dibunyikan, yang lainnya pada tunduk menyembah, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Dan mereka akhirnya ditangkap. Kita baca, ayo. Daniel 3 ayat 16 sampai 19. Daniel 3, 16 sampai 19. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi mereka ini yang tidak mau menyembah, ditangkap, dimasukkan perapian. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja
dewaku Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 19 terakhir, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia percaya ketika Tuhan berbicara melalui situasi yang sulit dalam kehidupannya, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Masuk loh dalam perapian. Bahkan orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api, mati. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego sampai di dapur api enggak mati. Sampai bingung. Loh, tadinya 3, sekarang jadi berapa? 4. Wow. Lihat saudara, Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang tua loh. Dia masih muda. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego, dia bisa mengalami bagaimana Tuhan berbicara melalui situasi yang sulit. Begitu juga saudara dan saya. Amin. Ingat, percaya. Your surrounding itu merupakan media di mana Tuhan itu bisa berbicara. Jadi jangan pernah Anda harus mengabaikan tanda-tanda di sekitarmu. Contoh, saya mengalami juga, ya. Bani juga mengalami hal seperti ini. Harus belajar, harus mengalami. Akhirnya apa? Akhirnya kita peka. Ya, suatu saat ketika Bapak Gembala mengutus ke Tuban ya untuk pelayanan, itu sebuah pengalaman yang bagi saya berharga sekali, kan harus benar-benar dipersiapkan. Setiap kali kita melayani, kita harus doa. Tuhan maunya apa? Ya, Tuhan mau apa sih yang disampaikan? Nah, satu malam sebelumnya, istrinya Kobani ini ngomong, hati-hati ya, ini rasanya tantangan besar. Harus berdoa, harus perhatikan lingkunganmu seperti apa. Jangan sampai ada peristiwa yang membuat engkau itu jauh dari Tuhan. Mengambil sukacitamu sehingga engkau akhirnya malas datang ke hadirat Tuhan, malas untuk ibadah, malas melayani. Mau kita doa sama-sama. Besok paginya, ketika saya nganter Regen dan Kennedy ke sekolah, itu macet. Kejatuhan rantingnya pohon, besarnya sepahanya Kobani gini jatuh di atas mobil, pecah kacanya. Blah. Tahu enggak? Tuhan memakai, ya kan, peristiwa itu untuk berbicara. Tuhan ngomong apa? Sudah diingatkan kan tadi malam? Hati-hati dengan lingkungan sekitarmu, jangan sampai situasi yang buruk mengambil apa? Sejahteramu untuk datang pada Tuhan. Teman-teman bisa tanya kira-kira sama Regen Ken, Papa marah enggak? Sedih enggak? Susah enggak? Gerutu enggak? Enggak sama sekali. Cuman saya turun kasih tahu pada petugas yang sedang melakukan penebangan dan sebagainya. Ya udah, akhirnya kita enggak jadi sekolah, bolos. Enggak tahu itu Regen Kennedy seneng apa enggak? Seneng enggak waktu itu bolos? Oke, yes, ya dia seneng, bapaknya senep. Tapi enggak apa-apa ya, ini anak-anak muda itu harus jujur ya. Kita harus jujur. Kadang itu sekolah membosankan, betul? Woi, rasa betul. Oke, kembali lagi ke laptop. Nah, akhirnya pulang saya cuma cerita, iya Tuhan kasih tahu ya kemarin untuk hati-hati. Ternyata terjadi sungguhan. Oke, enggak masalah. Kita cari mobil untuk sewa untuk kita berangkat. Kita sewa berangkat, bukan sewa, tetapi ada dari keluarga kita yang bantu untuk pinjam mobil dan disetirin. Oke, kita setir, papa mertua ya, jadi papanya dari istri saya yang nyetir. Saya duduk di tengah. Di jalan kita memuji Tuhan, kita sukacita, enggak ada sama sekali keluhan, oh kacanya pecah dan sebagainya. Kita masih bersyukur, karena apa? Itu Jesus is talking to me. Ya kan? Sedang berbicara. Kamu harus benar-benar, jangan sampai sukacitamu ketika membagikan firman Tuhan hilang. Oke, Tuhan kita bertahan. Wah, dari Surabaya ke Tuban, kurang 1 jam.
wiper kita itu karena hujan, wipernya copot. Wiper kanan lepas. Bayangin ya, dalam satu hari lihat, ketiban pohon, rantingnya, terus wipernya pada waktu nyetir, lepas, copot nih. Cues, wih, pusing kita. Minggir. Tuhan cuma ngingatan apa? Awas, hati-hati, sukacitamu jangan hilang. Ya, sukacitamu jangan hilang. Ya Tuhan, wah kita turun, bantuin, masang gimana ya? Gimana nih caranya supaya kanannya ini bisa ada wipernya? Oke deh, yang kiri dilepas, taruh di kanan. Tetapi yang kiri kan nggak ada toh. Waduh, gimana ya caranya? Tuhan, ini lama-lama aku tak gojek aja Tuhan. Ini kurang 1 jam loh ini. Ini masih betul-betul wiper. Lihat. Di dalam situasi apapun, kalau engkau peka mendengarkan suara Tuhan, pertolongan datang. Tahu? Tiba-tiba motor, bukan itu ya, bukan yang tadi orang tua kodok-kodok, bukan ya. Pak, boleh dibantu tak masang? Oh iya boleh. Dibantu masang nih. Kita kan senang tahu hujan-hujan dibantu masang. Cek, bantu yang kiri dilepasin, yang kanan yang pecah tadi dibetulin, dipasang. Cek. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba dari belakang ada mobil. Turun. Dia bilang gini, Pak, Bapak butuh ini ya? Butuh apa tahu? Wiper yang dikasih. Luar biasa. Kita sampai kaget. Wow, oh iya butuh gitu ya, butuh. Langsung katanya Papa, berapa Pak? Orangnya bilang apa? Nggak usah bayar Pak, pakai saja. Wah, akhirnya kanan kiri wiper kita lengkap. Dan itu karena apa? Ini loh, Jesus is talking to you. Jesus uses your surroundings. Ya, peka, ayo peka. Pakai. Kita masuk itu langsung, lagunya lagu rohani semua. Mujizat itu nyata, bukan karena, gitu kan. Dan kita tepat sampai di sana kurang 15 menit. Tidak terlambat, di jalan aman, wipernya kanan kiri utuh. Karena apa? Karena Tuhan ada beserta kita. Amin. Kalau saya bisa mengalami Sadrak, Mesak, Abednego yang zaman perjanjian lama yang ribuan tahun itu mengalami, Anda juga bisa. Amin. Kita memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki juru selamat yang sama. Yang selalu apa? Talking to you. Tuhan itu bisa memakai segala macam cara untuk berbicara. Yang kedua, Tuhan itu ya, Jesus uses others. Tuhan bisa memakai orang lain untuk berbicara kepadamu. Contohnya Daud diurapi menjadi raja melalui siapa? Melalui Samuel. Daud itu tidak tahu apa-apa. Daud itu anak terkecil yang tidak dipandang, bahkan sama koko-kokonya nggak dianggap. Tapi Tuhan itu tidak melihat apa yang tampak mata. Tuhan melihat apa? Melihat hati. Tuhan itu melihat kesungguhan hatimu, bagaimana Anda merespon Tuhan. Ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, apakah Anda benar-benar, oh ya Tuhan, amin, amin. Ya, Anda harus punya respon yang tepat. Ketika Anda mendengarkan, oh Tuhan pasti tolong, Anda sebutkan dengan mulutmu itu disebut, amin Tuhan, amin. Jangan terus meragukan gini, kok aku gak ngalami ya? Kok aku gak ngalami ya? Loh, karena Anda tidak mengatakan amin, imanmu itu tidak muncul. Justru ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus Anda mengatakan amin, yes, imanmu ditumbuhkan. Di situ Tuhan akan membuat perkara yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi, yang setuju katakan amin. Yes, itu imanmu akan timbul. Daud tidak tahu apa-apa, tetapi dia diurapi melalui Samuel. Tuhan menginginkan Daud untuk menjadi raja, dan itu berita disampaikan melalui Samuel. Sore ini Tuhan mau dengarkan ya, saudara-saudara nih, anak-anak saya nih muda-mudi ya. Tuhan
mau dirimu menjadi seperti Daud, mau dirimu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Latih kepekaanmu. Latih. Untuk melatih kepekaan kita itu gampang kok. Anda datang, lakukan praise and worship, mengaminkan apa yang dikatakan firman Tuhan, direspon dengan benar. Terus nanti akan ada Youth Fam Community, ikut, ya kan? Kenapa? Kita akan bangun bonding di sana. Kita akan apa? Saling sharing. Saya pun banyak belajar dari teman-teman di sini. Kita saling apa? Menguatkan. Kita bisa berbagi pengalaman karena Tuhan bisa memakai sekeliling kita. Tuhan bisa memakai siapapun untuk apa? Membangun imanmu. Supaya kita lebih mengerti lagi, saya mengundang 4 volunteer dong, boleh? Nah, ini akan sedikit tricky di sini kalau mainnya di atas. Jadi saya ingin mainnya di bawah. 4 orang ya. Oke. Kameramen bisa untuk mengambil gambar. Nah, ini kalau saya biasanya di sini, teman-teman yang di belakang harusnya agak majuan. Mau di atas? Di bawah ya? Oke, di bawah, di bawah. Oke. Sekarang dibagi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok. Langsung. Ya udah, kamu yang kelompok sini ya. Oke. Sekarang, oke. Ini namanya siapa? Sudah kenal belum teman-teman di sini? Yang sudah, yang sini. Siapa nama? Sebutin. Albert. Tristan. Itu sejenis teh itu ya? Oh, itu Krisan. Oh, beda ya? Oh, beda. Oke. Terus nama? Jovan. Richard. Wah, keren namamu ya. Oh, luar biasa. Nah, Richard, Jovan, Krisan. Bener nggak? Kristen. Oh, Kristen. Sama Albert ya. Bola dong. Yeay. Woi. Istimewa. Ini Pastor Bani dulu latihan ini, Wing Chun. Tapi cuman gininya aja, selanjutnya enggak ngerti. Ya, oke. Ini adalah tim Tuhan, ya. God's team. Berarti yang sana tim cie, senang temanmu, hitam-hitam gitu. Gak boleh ya, gak boleh suka. Nah, itu senang atas penderitaan orang lain itu ya. Ini timnya manusia yang usil, ya. Nah, lihat ya, Jesus is talking to you. Itu ibaratnya begini, kehidupan kita itu seperti kita bermain bola. Tuhan itu memiliki bola yang harus kalian golkan ke tujuannya. Golnya di situ itu ya. Di speaker yang terakhir itu ya. Yang tim yang manusia itu juga berusaha ngerebut untuk golnya di speaker yang terakhir sana ya. Main bola ya, ngegul-ngegulan ya, gul-gulin. Tapi nggak usah keras-keras ya nak ya, sabar ya nak. Nanti pecah semua, dimarahin kungkung nanti. Dimarahin susu nanti ya. Oke, nah kita mulai dulu. Silakan. Ayo, mana nih semangatnya supporternya nih, timnya Tuhan. Wah, ini semangatnya yang timnya manusia. Wah, luar biasa. Sakno nih. Ayo siap ya. 3, 2, 1. Loh, ayo. Lah kok, ayo maju. Loh, main bola ngegol no. Ayo. Nah, belum. Turun. Nah, lihat. Ah. Yang ngegulin siapa tadi? Yang ngegulin? Yang ngegulin timnya manusia yang usir. Kenapa kok bisa begitu? Perhatikan ya. Kalau tadi teman-teman yang di depan mungkin bisa melihat, atau kameramen tadi sudah berhasil mengabadikan peristiwa penting tidak dalam sejarah perbolaan. Tadi yang terjadi, ini si Albert nendang bola, akhirnya diambil sama Jovan. Betul Jovan ya?
Bukan Jovan toh. Jovan ya. Jovan. Akhirnya apa? Jovan berhasil menggiring, dipantulin, masuk gol. Kehidupan saudara dan saya seperti bola ini, mengambil bola. Ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak memakai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, Anda akan mudah diambil oleh si jahat. Justru yang harus Anda lakukan ketika Anda membawa bola dan dihalangi oleh si jahat, yang harus Anda pakai adalah apa? Adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, iblis pun bisa memakai your surroundings to defeat you. Untuk bisa mengalahkan kau, mereka juga, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis itu bisa mengganggu dengan apa? Dengan film porno, ya kan? Dengan drugs, dengan apapun. Kalau Anda tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Anda tidak memiliki kebenaran firman Tuhan, Anda tidak bisa memakai itu. Nah, ketika, coba maju, berusaha merebut, ya kan? Terus ketika kamu mau direbut, Anda mengatakan, dalam nama Yesus, minggir. Nah, ayo coba. Ayo ngerebut dulu. Ayo ngerebut. Ayo, katakan. Ayo, pakai firman Tuhan ya. Nah, ini tidak mendengarkan ini. Jesus is talking to you. Pakai dalam nama Yesus, minggir. Nah, dia enggak pakai, terlambat lagi. Kamu harus percaya diri. Nah, ini real ya, ini real ya. Kehidupan kita kadangkala apa? Kadangkala kita ragu. Kadangkala kita ragu apa? Mengatakan apa? Yesus, dalam nama Yesus, minggir. Loh, kalau kamu mengatakan dalam nama Yesus minggir, dia pasti akan minggir dengan sendirinya. Iya. Yuk, kamu harus percaya dong. Ayo, coba. Kamu harus, ini misimu untuk mengegulkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Ayo, go. Wah, golkan ke sana. Golkan. Yeay. Kasih tepuk tangan dong untuk mereka berempat. Luar biasa. Silakan kembali. Luar biasa ya. Lihat. Lihat ini loh, ya. Ini ilustrasi yang nyata ketika Anda dalam situasi yang sulit, ketika Anda terdesak, berhadapan-hadapan dengan masalah, berhadapan-hadapan dengan kuasa jahat, Anda ragu. Betul? Anda ragu. Gimana ya Tuhan? Kok enggak bisa ya? Loh, Tuhan terus ngomong. Jesus is talking to you. Use my name. In the name of Jesus. Go. Enggak dipakai tadi. Betul? Padahal timnya manusia yang usil. Nah, ini anak-anak Tuhan semua kok ya. Anda orang-orang yang luar biasa, ini berkati. Amin. Nah, ketika manusia-manusia usil, ini sudah tahu. Waduh, ini kalau sampai nyebutin nama Yesus, kita kalah. Dan terbukti, ketika nama Yesus itu disebutkan, mereka langsung tepar, amblas. Itulah kekuatan nama Yesus. Amin. Karena apa? Karena di dalam nama Yesus itu ada sumber pengharapan. Hanya di dalam namanya. Terus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Go. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ayo, yang bisa nyanyi, katakan yuk, lebih semangat lagi. Ya, sebelah kiri katakan, firman-Mu. Firman terangi. Come on. Bisa dimati setiap waktu. Hey. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu.
bagiku selama-lamanya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Poin yang terakhir, nggak usah panjang-panjang ya. Kita nanti setelah ini bermain. Mau? Main di playground ya, bukan di sini. Kena prank ya sekali-sekali, nggak apa-apa. Poin yang terakhir, Jesus speaks directly. Jadi Yesus itu bukan hanya menggunakan your surroundings, bukan hanya menggunakan orang lain, tetapi Yesus itu langsung bisa berbicara dengan Anda. Believe it or not, Jesus can speak to you directly. Contohnya di Alkitab, Samuel itu mendengarkan suara Tuhan ketika dia waktu tidur. Jadi Samuel ini masih muda, masih kecil. Dia ini sudah tidurnya di bait Allah bersama Imam Eli. Dan suatu hari ketika Samuel tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah, Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Dia kaget. Lalu beralihlah ia ke Imam Eli. Terus kaget Imam Eli. Loh, kamu ngapain ke sini? Loh, Bapak akan manggil aku. Imam Eli jawab apa? Bukan aku. Kamu kembalilah tidur. Tidur, dia mendengar lagi. Lalu Imam Eli mengatakan demikian. Kalau kamu sampai mendengar itu sekali lagi, kamu harus menjawab apa? Ya Bapak, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan terjadilah perbincangan dari Tuhan kepada Samuel directly. Kobani pernah ngalami? Pernah. Beberapa bulan yang lalu, istrinya Kobani kan ada di Sydney. Kobani cuma tanya gini, Tuhan ini bulan 9 mau ngunjungi lagi loh, enaknya beli tiket enggak? Terus Tuhan mengatakan gini, ada impresi tersendiri, nggak usah beli tiket. Kamu stay di Surabaya, kamu pelayanan. Oke, terus gimana dong? Kalau belahan jiwa saya di sana, apakah aku bisa tenang? Wih, kan gitu toh. Lalu Tuhan jawab gini, enggak, dia harus pulang. Waduh, Tuhan kok pulang? Seperti Samuel. Kobani minta gini, Tuhan kasih tanda. Tuhan kasih tanda. Ketika Kobani tidur, ada mimpi dari Tuhan yang gini. Kobani lihat jemput istri di Sydney bawa kursi roda. Dan yang duduk di kursi roda itu istrinya Kobani. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan, dan harus dibawa pulang. Wah, kaget. Pagi-pagi bangun kaget. Loh, kok ngeri gini ya? Ini bahaya. Terus Kobani langsung telepon, yang kamu hati-hati ya. Tadi malam Tuhan benar-benar melihatkan Koko harus jemput kamu di atas kursi roda. Hati-hati. Ini tandanya jelas banget. Seminggu sesudah itu, istrinya Kobani jatuh. Dia terpeleset, jatuh. Langsung telepon, aku jatuh, kepleset. Loh, ya apa sih? Kan sudah dikasih tahu Tuhan, hati-hati. Kok jatuh? Ya sudah, hati-hati. 3 hari kemudian jatuh di tempat yang sama. Coba bayangkan, 3 hari kemudian jatuh di tempat yang sama. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama. Langsung saya bilang gini, oke, stop. Don't do anything. Berhenti, tinggal di rumah, diam. Tuhan mau sesuatu, kamu harus pulang. Langsung Kobani cariin tiket, pulang. Sebelum hari raya pulang. Wah, sampai di Surabaya sakit gitu. Untungnya apa? Untungnya nggak terjadi apa-apa. Tandanya apa? Tandanya Tuhan itu harus memulangkan. Kalau sudah seperti itu, tandanya jelas, jangan dilawan. Itu directly loh. Dan itu kita harus peka. Siapapun teman-teman saat ini ya, di tempat ini, Anda hadir, permasalahannya apapun. Ingat, Tuhan itu tahu setiap cerita hidupmu. Betul?
Tidak perlu Anda berkecil hati, Anda tidak perlu iri dengan orang lain, Anda tidak perlu minder dengan orang lain. Ayo dilatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Jesus is talking to you. Dia mengerti siapa engkau lebih dari siapapun. Bahkan temanmu, bestimu itu nggak ngerti dirimu itu apa. Belum tentu bestimu itu akan menemani engkau setiap saat. Siapa tahu bestimu itu harus terpisah dengan engkau. Mungkin dia harus keluar kota, harus keluar negeri. Tetapi ada satu pribadi yang mengenal engkau lebih dari siapapun. Namanya siapa? Yesus.